Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2949 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini di mana Rasul Yohanes mendapatkan satu penglihatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, jangan salah sembah. Saudara perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, rupanya Rasul Yohanes salah dalam dia menyembah. Yang dia sembah adalah malaikat. Saudara perhatikan di ayat 9, malaikat menegur Yohanes karena Rasul Yohanes salah dalam hal objek yang dia sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya malaikat ini katakan sembahlah Allah. Amin. Saudara, ada banyak orang Kristen sekarang salah dalam hal yang dia sembah. Kalau saudara memperhatikan belakangan ini, banyak orang yang salah sembah. Yang dia sembah bukan Tuhan, tetapi pendeta. Yang dia sembah bukan Tuhan Yesus, tetapi orang kaya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Amin. Bukan pendeta, bukan orang kaya, bukan manusia, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah yang layak kita sembah. Amin. Saudara lihat, orang kalau sudah salah menyembah, saudara, yang dia sembah pendeta, walaupun pendeta itu sudah berkata melenceng dari kebenaran, tetap dia akan bela, saudara. Kenapa? Karena orang-orang demikian salah dalam fokus penyembahan mereka. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Bapak Ibu sudah perhatikan, di YouTube banyak juga pendeta-pendeta yang ngawur-ngawur, saudara. Pendeta yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Tetapi karena jemaat atau followersnya atau pengikutnya sudah mencintai, sudah kagum dengan pendeta tersebut, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka salah fokus dalam penyembahan. Yang mereka sembah bukan lagi Yesus Kristus Tuhan, tetapi sudah manusia, sudah pendetanya yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen sekarang salah dalam fokus penyembahan mereka. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Banyak orang tanpa dia sadari sudah menyembah manusia. Banyak orang, saya kasih contoh, takut kepada manusia. Itu menandakan saudara sudah menyembah orang itu tanpa saudara sadari. Banyak orang takut sama bosnya daripada takut kepada Tuhan. Makanya banyak orang rela tidak pergi beribadah, tidak pergi ke gereja, tidak pergi melayani. Daripada takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pendapatan. Makanya mereka rela, saudara, tidak beribadah, tidak melayani. Karena apa, saudara? Karena mereka salah fokus dalam penyembahan. Yang mereka sembah bos mereka, bukan lagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, Tuhan itu, dia cemburu. Api yang menghanguskan. Kalau saudara tidak menyembah, tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan cemburu. Tuhan akan menunjukkan murkanya kepada orang-orang yang tidak tahu diri. Sudah diberikan nafas hidup, sudah diberkati, tetapi tidak beribadah, tidak menyembah Allah yang benar. Tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, murka Allah akan menimpa orang-orang yang tidak tahu diri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita jangan salah dalam penyembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sembah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah yang layak menerima semua penyembahan kita. Saudara, mari kita belajar dari Yohanes bagaimana sikap dia ketika dia menyembah, mengajarkan kepada kita bagaimana sikap yang benar dalam penyembahan. Dia merendahkan diri, dia tersungkur, artinya dia berlutut, dia merendahkan dirinya. Saudara, memang konteksnya dia salah dalam penyembahan, tapi dari situ kita belajar bagaimana Yohanes menempatkan diri di hadapan yang dia sembah. Dia harus merendahkan dirinya. Amin. Dia harus merendahkan dirinya di hadapan yang dia sembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat banyak orang di gereja bukannya datang dengan kerendahan hati, tetapi datang dengan ketinggian hati, saudara. Banyak orang datang bukannya datang bertobat, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi mau pamer, saudara, apa yang dia miliki, apa yang dia punya, pencapaian-pencapaian diri yang sudah dia dapatkan, membutuhkan validasi, pengakuan
dari orang banyak. Itu yang mereka kejar. Jadi bukan datang merendahkan diri, tapi datang dengan ketinggian hati. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Rasul Yohanes bagaimana dia merendahkan diri, dia tersungkur, dia bersujud, berlutut, merendahkan dirinya, melepaskan semua egonya. Dia menempatkan diri bahwa dia lebih rendah daripada yang dia sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus menempatkan diri kita serendah mungkin. Amin. Supaya kita ditinggikan. Haleluya. Memang Saudara, Yohanes ini salah dalam dia menyembah, karena yang dia sembah adalah malaikat, bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malaikat menegur Yohanes bahwa posisi malaikat itu sama dengan para nabi, sama dengan para rasul, sama dengan kita hamba. Jadi kita dengan malaikat sama, hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sesama hamba tidak boleh saling menyembah. Yang kita sembah hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua Saudara, pelajaran yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, hidup ini adalah pilihan. Amin. Ayat 11, perhatikan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, hidup ini adalah pilihan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Tidak. Tuhan memberikan kehendak bebas, free will, kepada manusia. Saudara, dan pilihan itu ada di tangan kita. Silakan memilih, mau jadi orang jahat. Saudara, kalau jadi orang jahat, jangan setengah-setengah, teruslah berbuat jahat. Kalau mau jadi nakal, jangan setengah-setengah, jadilah orang nakal. Jadilah preman yang terkenal. Kalau saudara mau cemar, jangan setengah-setengah, teruslah hidup dalam kecemaran. Tapi kalau saudara mau hidup benar, teruslah hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mau hidup dalam kekudusan, saudara harus menguduskan diri saudara selamanya. Amin. Haleluya. Pilihan itu ada di tangan kita. Mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik, mau jadi orang benar atau tidak, saudara yang memutuskan yang mana yang akan saudara pilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengambil satu pilihan itu. Dan saya percaya yang saudara pilih adalah hidup dalam kebenaran dan kekudusan selama-lamanya. Amin. Sehingga dari hari ke hari kita semakin berbenah diri, semakin hidup dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin kudus, semakin dimurnikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan salah mengambil pilihan hidup. Kalau saudara salah mengambil pekerjaan, penyesalan saudara sebulan. Salah pilih sekolah, penyesalan saudara setahun. Kalau saudara salah pilih jalan hidup, maka penyesalan selama-lamanya. Karena tempat saudara yang salah pilihan hidup, tempatnya dalam api neraka selama-lamanya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memilih untuk menjadi orang benar yang terus berbuat kebenaran. Amin. Yang terus hidup dalam kekudusan, yang menguduskan diri kita, menjauhkan daripada kompromi-kompromi dosa. Oh haleluya, dari hari ke hari kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini yang dapat kita ambil pelajaran, bahwa Tuhan datang segera membawa upah.
Saudara perhatikan ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, upah dari Tuhan menurut perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, sudah pasti upahnya itu berjuta-juta kebaikan. Tapi yang kalau kita lakukan semasa hidup kita berbuat jahat, maka itu juga yang akan kita tuai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa upah, hadiah buat saudara dan saya menurut perbuatan kita selama ada di dunia ini. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menabur kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan sekarang itu akan menolong kita nanti. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu hukum tabur tuai, maka kita akan semakin gemar melakukan kebaikan. Karena satu biji yang kita tanam, itu akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bukan lagi satu, tetapi terus berlipat kali ganda. Hasilnya terus bertambah-tambah, bertambah umur semakin menghasilkan buah yang lebat. Satu kebaikan yang saudara lakukan, saudara lihat dampaknya itu menghasilkan buah yang terus bertambah-tambah, semakin banyak dari masa ke masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melakukan hal-hal yang baik selama kita hidup di dunia ini. Karena pada suatu hari nanti, Tuhan akan memberikan upah kepada saudara dan saya. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, semua Tuhan catat. Dan semuanya pasti ada upahnya. Mari saudara, semakin hari bergemar dalam melakukan kebaikan. Terus jadi berkat bagi sesama kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita menolong, membantu orang yang sedang dalam kesusahan, kita sedang memiutangi Tuhan. Dan di saat kita mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kita, Tuhan akan ingat apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Di saat kita mengalami krisis, persoalan, pergumulan yang berat dalam hidup kita, Tuhan pasti akan kirim orang untuk menolong kita. Amin. Karena selalu saya katakan, kebaikan yang kita lakukan sekarang akan menolong kita nanti. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan segera datang dan membawa setiap kita upah menurut perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Jangan salah sembah. Yang harus kita sembah Tuhan, bukan manusia. Yang kedua, hidup ini adalah pilihan. Mari kita memilih untuk hidup benar, hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, semua kita akan mendapat upah dari Tuhan sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, upah kita berjuta-juta kebaikan. Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, maka yang kita juga akan dapatkan adalah berjuta-juta kejahatan. Mari terus tabur kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!